Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan lagi sampai tiada lagi kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan taufik dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala kita berada dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa cinta kepada hambanya. Manakala ini seorang hamba ini mau menerima daripada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala memudahkan daripada langkah kaki kita, yaitu untuk apa? Yaitu untuk suatu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat asar, yaitu secara berjamaah. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dua salat yang begitu berat bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila dua salat ini ia jaga, maka waktu-waktu lain ia pasti akan menjaganya, yaitu apa? Waktu salat asar dan waktu salat subuh. Kenapa salat beratnya ini salat asar? Karena waktunya yaitu satu orang sibuk daripada bekerja. Dan kenapa waktu subuh itu sangat berat? Karena waktu di mana banyak orang ini sangat asik daripada tidur. Yaitu dikatakan oleh Nabi SAW, dua waktu inilah waktu yang terberat. Apabila seorang muslim ini menjaga daripada dua waktu tersebut ini, maka waktu-waktu yang lain ini akan terjaga. Maka dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di sini. Yaitu semata-mata yaitu untuk daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kekuatan Allah Subhanahu wa taala, tanpa ridha Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan bisa berkumpul di sini. Kita ini di sini bukan janjian untuk berkumpul, tapi dikumpulkan oleh Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini kita mau bagaimana mencontohkan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, nabi yang agung, nabi yang paling termulia dari seluruh nabi, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu khataman nabi, yaitu nabi yang terakhir, tidak akan ada lagi nabi. Kata Allah Subhanahu wa taala, walaupun hari ini kita akan menangis darah, bercucuran darah keluar dari mata, dari telinga kita, dari hidung kita, walaupun hari ini maksiat merajalela, maka sudah tidak akan lagi diturunkan oleh nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Yaitu nabi yang terakhir itu hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus nabi yang terakhir? Itu mempunyai maksud dan tujuan. Itu apa maksud dan tujuannya? Yaitu menunjuk daripada umat ini ke jalan yang lurus. Nabi-nabi terdahulu dari Nabi Adam alaihissalam, nabi yang awal hingga nabi yang akhir, hanya satu kerja mereka, itu apa? Yaitu kerja itu mengajak manusia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu apa dalilnya? Ya ayuhan nas, qul la ilaha illallah. Ucapkanlah la ilaha illallah, niscaya kalian akan berjaya. Hadirin tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menggembleng daripada para sahabat ini 13 tahun memasukkan daripada kalimat la ilaha illallah. Padahal jarak daripada lidah dengan hati ini sangat dekat, hanya satu jengkal. Tapi untuk memasukkan daripada keyakinan la ilaha illallah ini selama 3 tahun. Mudah diucapkan, tapi dimasukkan ke dalam hati ini sangat sulit. Butuh mujahadah, butuh pengorbanan, butuh kesungguhan, butuh iman yang yakin, mantap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalimat la ilaha illallah kalimat iman, yaitu orang-orang yang berimanlah orang-orang yang percaya daripada perkara-perkara yang iman. Sudah Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim Dzalikal Kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Itu orang-orang yang beriman ini mempercayai perkara-perkara yang iman. Maka hadirin tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita diantarkan ke sini bukanlah kemauan kita, semata-mata daripada kehendak daripada izin Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah maunya Allah Subhanahu wa taala. Maunya Allah Subhanahu wa taala itu apa? Yaitu kita ini mau selamat daripada di dunia yang sementara maupun di akhirat yang selama-lamanya. Maka Allah Subhanahu wa taala sudah ajak kita. Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala ajak kita, wallahu yad'u ila daris salam,
Maka Allah mengajak kita kemana? Itu ke negeri keselamatan. Maka kata para orang tua kita katakan, dunia ini bukan tempat tinggal, tapi dunia ini tempat meninggal. Hari ini kita berada di atas tanah, maka kelak kita akan berada di bawah tanah. Maka untuk apa itu persiapan? Yaitu iman dan amal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik hablum minallah maupun hablum minannas, yaitu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala sang pencipta maupun berhubungan sesama manusia. Maka untuk apa saling berhubungan dengan manusia? Maka kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman harus saling memperingatkan. Karena umat Islam inilah umat yang mempunyai kalimat iman, kalimat la ilaha illallah. Ia lahir di dunia ini maka membawa dengan kalimat iman. Sebelum ketika ia lahir maka ia diazankan apabila laki-laki, apabila perempuan dikomatkan, maka begitu juga akan mati. Maka ia membawa daripada kalimat la ilaha illallah, yaitu kalimat iman. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan maka untuk saling memperingatkan. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Maka umat Rasulullah ini adalah umat yang mempunyai kalimat iman. Maka untuk itu saling daripada memperingatkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Sesungguhnya tidak ada perkataan yang lebih baik daripada perkataan mengajak manusia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak saudara-saudara kita di luar sana begitu kuat, begitu sehat, tapi mereka ini tidak bisa mengangkat daripada yaitu takbiratul ula. Tidak bisa menaati daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Perintah Allah Subhanahu wa taala ini beda dengan kerja dunia. Kerja dunia ada pekerja, kalau ada hasilnya langsung dapat uang. Kalau kerjanya Allah Subhanahu wa taala tidak ada upahnya, tapi Allah Subhanahu wa taala akan berikan di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka orang tua kita perumpamakan dunia ini hanya setetes daripada air dari jari telunjuk kita yang jatuh ke samudra yang sangat luas. Maka ini adalah daripada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Saking besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an yang artinya, sesungguhnya apabila kalian ini menjadikan daripada daun-daun menjadikan kertas, ranting-ranting dijadikan daripada pena, atau lautan dijadikan daripada tinta, ditambah lagi 7 samudra, maka tidak bisa menghitung daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat yang paling terbesar Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba ini yaitu adalah nikmat hidayah. Maka hadirin tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manakala kita tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun hari ini rumah kita hanya berapa langkah dari masjid, 1-2 langkah atau 3 langkah, tapi apabila tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diberikan daripada keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak bisa melangkahkan daripada kaki kita menuju daripada rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka masjid ini, suatu kampung ini diperumpamakan daripada seperti jantung. Di dalam badan ini, apabila jantungnya sudah tidak berdetak lagi, maka ditandakan ini seperti mati. Badan ini mati, tapi alhamdulillah beginilah kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sudah tentukan, maka ini adalah yaitu kebesarannya Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala nampak. Maka maksud kedatangan kita datang ke sini yaitu mau bagaimana ini belajar. Kata Nabi SAW, orang siapa yang mencontohkan suatu kaum, maka ia akan membangkitkan dengan kaum tersebut. Maka bagaimana hari ini kita ini bercapek-capek, berlelah-lelah, walaupun bagaimana hari ini kita capeknya ini, maka tidak bisa melawan seperti capeknya para sahabat. Bagaimana sahabat Zaid ketika umur 12 tahun, ia ingin berperang, bahkan ia menggendong daripada pedangnya ini sampai di tanah, sampai ia pendeknya. Tapi ketika ia melihat Rasulullah, maka dia bersembunyi. Ada maksud dan tujuan yang bersembunyi. Kenapa? Agar Rasulullah SAW tidak melihat dia, maka Rasulullah SAW tidak pulangkan dia.
Ini adalah semangat daripada para sahabat. Begitu juga Ibnu Salamah, badannya ini kecil, ingin suka apa, yaitu untuk jihad ketika perang Uhud. Maka mereka ini bersembunyi anak-anak. Kenapa bersembunyi? Agar mereka tidak dipulangkan oleh Rasulullah SAW. Tapi akhirnya maka kelihatan oleh Rasulullah SAW. Maka mereka minta izin, wahai Rasulullah, izinkan kami ya Rasulullah. Maka Rasulullah ini mengizinkan mereka. Maka inilah semangat daripada para sahabat, semangat daripada anak-anak para sahabat radhiyallahu anhu. Maka bagaimana hari ini kita mau mengikuti daripada, yaitu mengikuti pada mereka anak-anak, yaitu para sahabat radhiyallahu anhu. Maka untuk apa? Yaitu untuk apa? Yaitu untuk mengukuhkan daripada langkah kita, bahkan yaitu menetapkan daripada iman dalam hati kita. Tidak ada cara lain. Tidak ada cara lain selain daripada usaha, seperti usahanya Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhu. Maka hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala hantarkan ke sini, yaitu bukan untuk melihat daripada suasana dan keadaan di sini. Namun bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala hantarkan kita ke sini untuk dimaksud dan tujuan. Itu bagaimana untuk apa? Yaitu untuk daripada mengisi daripada umatnya Allah Subhanahu. Maka hadirin tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita hari ini bagaimana dengan cara agar iman kita menjadi kuat, agar Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita, yaitu tidak cara lain bagaimana yaitu kita daripada menjaga daripada iman kita dengan cara bagaimana bermujahadah. Setan itu pintar, setan itu tahu, setan itu yang mencuri orang pe harta, orang pe rumah, orang pe istri, kalau ada istrinya pencuri, orang pe doi, setan yang pencuri. Yang setan mencuri itu orang pe iman, karena setan tahu itu hakikat iman itu bagaimana dinilai. Ketika para sahabat dulu itu orang pe iman itu turun naik, maka orang keluar masuk. Kalau subuh ada, kalau maghrib sembahyang subuh nyata. Maka setan itu mencuri itu orang pe iman. Bagaimana itu orang harus bajakan, maka harus ada niat. Maka sebelum kita tidur kita niat. Kata Nabi SAW, barang siapa yang tidur setelah sholat isya baru ia ini niat untuk bangun sholat tahajud, maka ketika ia tidak bisa bangun maka ia dapat pahala, ia dengan dosa. Kalau dosa dia ada niat, dia masih belum mau tulis, malaikat ini nanti mau tulis dia semua beki berbuat. Tapi kalau ia niat sholat tahajud baru pun niat dia beki baru niatkan, maka Allah tulis. Inilah keuntungan daripada apa perkara-perkara dalam perkara kebaikan. Apalagi itu orang niat kemari itu silaturahmi. Cuma niat apa mereka tulis dalam catatan rumah. Apalagi itu orang datang ke sini. Maka hadirin tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kita ingin mengoreksi niat kita datang ke sini, yaitu untuk memperbaiki daripada iman kita, memperbaiki daripada diri kita. Yaitu bagaimana itu niat, yaitu belajar. Karena belajar ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari ayunan hingga Allah. Maka orang bukan anak-anak belajar, orang tua belajar, semua belajar. Ini adalah kehendak daripada Rasulullah SAW, bahkan ini adalah yaitu ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, insyaallah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin hanya ini yang ingin saya sampaikan. Ada benarnya datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, ada kedaifannya dari pribadi saya sendiri. Dan kepada Allah saya mohon ampun, kepada bapak-bapak saya mohon maaf, kepada adik-adik saya. InsyaAllah bagaimana majelis ini agar tidak menjadi penyesalan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, maka mari kita sama-sama sempurnakan dengan kifaratul majelis. Subhanallah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.